Upacara bendera. Setiap hari Senin SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pemimpin barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan guru. Ayo dengarkan cerita fabel ikan dan burung. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar. Tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai. Tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Ayo ceritakan kembali dongeng yang telah disampaikan guru. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Suatu hari ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya yang sepertinya enak untuk dimakan. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Ia berpikir mengapa Tuhan tidak memberinya sayap untuk terbang agar ia bisa meraih biji-bijian itu.
Setelah berterbangan, burung hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan yang kelihatannya enak dimakan. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Ia berpikir mengapa Tuhan tidak memberinya ekor dan sirip untuk berenang agar ia bisa meraih cacing-cacing dalam air itu. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Mereka bersepakat untuk saling membantu. Burung akan membantu ikan mengambil biji-bijian itu. Dan ikan akan membantu burung mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Iya, ikan dan burung. 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggiran sungai. 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. 6. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Tuliskan hasil diskusimu. Sikap hidup rukun di kelas adalah menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman walaupun memiliki perbedaan karakteristik individu. Tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. 1. Menolong teman yang sakit. 2. Menjalankan piket kelas. 3. Melaksanakan upacara dengan tertib. 4. Saling menghormati. 5. Tidak membeda-bedakan teman. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, yang pertama, pembagian tidak sama besar. Ini bukan pecahan setengah. Kemudian gambar yang kedua, pembagian sama besar. Nah, ini namanya pecahan setengah. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan seperempat. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, yang pertama pecahannya adalah setengah. Ingat ya, harus dibagi sama besar. Jadi manakah gambar yang kita centang? Iya, yang kedua. Kemudian pecahan yang berikutnya adalah sepertiga. Manakah gambar yang sesuai? Iya, tentu saja yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah pecahan seperempat. Gambar yang sesuai tentu saja yang pertama. Pecahan berikutnya adalah setengah.
Manakah gambar yang sesuai? Betul, yang pertama. Kemudian pecahan yang berikutnya adalah sepertiga. Gambar mana saja yang sesuai? Yang kedua dan yang ketiga. Pecahan yang berikutnya adalah seperempat. Manakah gambar yang sesuai? Iya, gambar yang kedua. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Yang pertama adalah berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka. Posisi badan membungkuk. Yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, lakukan gerakan kepala, tangan, dan kaki seperti gambar di atas. Siswa dapat merangkai urutan gerak kijang atau menambah gerakan-gerakan lain yang sesuai gerakan kijang.